Shalom, perkenalkan nama saya Sekar Indah Boru Simamora, membuat video ini dalam pemenuhan tugas strategi dan metode misi yang diampu oleh Bapak dosen pengampu Pendeta Maruhum Simangusong. Di mana video yang mau saya buat ialah tentang video tutorial mengajar anak sekolah minggu atau pengajaran terhadap anak sekolah minggu. Yang pertama, dalam mengajar anak sekolah minggu, yang diperlukan oleh para pengajar ataupun guru sekolah minggu ialah sikap percaya diri, bersemangat tinggi, dan memiliki kreativitas yang tinggi. Contohnya, jikalau guru sekolah minggu dalam mengajar anak sekolah minggu tidak percaya diri dan tidak bersemangat, bagaimana ia bisa membangkitkan semangat anak-anak sekolah minggu tersebut? Contohnya, dalam membuka atau memulai pengajaran terhadap anak sekolah minggu, pastinya seorang guru sekolah minggu haruslah terlebih dahulu menyapa anak-anak sekolah minggu dengan ceria. Tidak mungkin guru sekolah minggu dapat membangkitkan semangat anak sekolah minggu jikalau guru sekolah minggu itu sendiri mengajar anak sekolah minggu dengan lemas dan tidak percaya diri. Mungkinkah kita dapat mengajar anak sekolah minggu jikalau kita menyapa anak sekolah minggu dengan semangat yang seperti ini? Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Itu pasti akan membuat anak-anak sekolah minggu tidak bersemangat, bahkan malas mengikuti peribadahan pada hari Minggu. Tetapi jikalau kita mengajar anak sekolah minggu dengan selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu, dengan senyum dan ceria, pasti anak-anak sekolah minggu juga akan bersemangat dalam mendengar kita dalam menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita lakukan untuk membangkitkan atau mengajak anak sekolah minggu untuk lebih aktif, yaitu mengajak mereka bernyanyi. Kita sebagai guru-guru sekolah minggu harus bisa mengajak anak sekolah minggu untuk mau bernyanyi. Contohnya, membuat gerakan-gerakan yang kreatif terhadap anak sekolah minggu, mengajak mereka menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu yang membawa mereka untuk mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bisa juga kita membuat lagu atau nyanyian untuk mengajak anak sekolah minggu berdoa. Contohnya, ada sebuah lagu yang mengajak anak sekolah minggu untuk berdoa dengan bernyanyi, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Nah, contoh lagu seperti itu boleh kita bawakan untuk mengajar anak sekolah minggu. Maka kita juga menambah kreativitas, bukan hanya menyuruh anak sekolah minggu untuk sekedar lipat tangannya ya, tutup matanya dan berdoa, tetapi kita mengajak anak sekolah minggu untuk mau berdoa dengan lagu-lagu yang kita bawakan untuk mengajak mereka agar mau berdoa. Yang ketiga, dalam menyampaikan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu. Baiknya, guru sekolah minggu haruslah memiliki metode dalam menyampaikan firman kepada anak-anak sekolah minggu. Mengapa demikian? Karena dalam menyampaikan firman kepada anak sekolah minggu sangatlah berbeda dengan menyampaikan firman Tuhan kepada orang dewasa. Karena anak sekolah minggu masih cenderung kurang dapat memahami bahasa-bahasa orang dewasa. Sehingga kita sebagai guru sekolah minggu haruslah menggunakan bahasa yang lebih formal agar anak-anak sekolah minggu dapat lebih mudah memahami pengajaran yang kita berikan. Contohnya seperti ini. Dalam mengajar anak sekolah minggu, yang pertama kita harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Perlu kita ketahui bahwa anak sekolah minggu itu tidak seumuran dengan kita orang dewasa. Jadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa anak-anak. Mungkin di dalam Alkitab bahasanya lebih tinggi, sehingga perlu kita ceritakan kembali kepada anak-anak sekolah minggu tentang firman tersebut dengan bahasa ataupun cerita yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Yang kedua, kita dapat memberikan contoh aplikasi firman Tuhan dengan contoh yang nyata di kehidupan anak-anak. Contohnya,
kita menceritakan firman Tuhan tentang Yesus memberkati anak-anak. Bagaimana kita memberikan contoh pengaplikasiannya kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa memberkati anak-anak dan senantiasa menolong anak-anak, seperti itu. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan alat peraga untuk mengajar anak sekolah minggu seperti boneka tangan. Untuk apa? Untuk menambah kreativitas dalam mengajar anak sekolah minggu. Seperti pengalaman saya dalam mengajar anak sekolah minggu, ketika saya membawa satu buah boneka, anak sekolah minggu itu dalam mendengar firman Tuhan menjadi lebih fokus dan tenang. Mengapa demikian? Karena anak-anak sekolah minggu itu memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi, sehingga mereka sangat penasaran terhadap apa sebenarnya yang kita bawa, boneka yang kita bawa itu mau diapai ya. Mereka menunggu-nunggu itu, menunggu apa yang akan kita lakukan dengan boneka itu. Bisa saja dengan boneka dan alat peraga tersebut memancing anak-anak sekolah minggu untuk lebih serius mau mendengar firman Tuhan dan menambah kreativitas guru sekolah minggu dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Yang terakhir, dalam menyampaikan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu, baiknya kita harus menghindari pengulangan-pengulangan kata. Contohnya, anak sekolah minggu, apa tadi ya? Kita harus menghindari bahasa-bahasa pengulangan seperti itu. Karena bahasa-bahasa seperti itu seringkali membuat anak sekolah minggu menjadi bingung. Penggunaan bahasa juga, kita harus menggunakan bahasa yang benar-benar dipahami oleh anak sekolah minggu. Contohnya, dalam menyampaikan firman Tuhan, jikalau kita berbelit-belit atau mengulang-ulang kalimat yang kita sampaikan, mereka menjadi tidak mengerti dan menjadi tidak memahami apa sebenarnya inti dari firman Tuhan tersebut. Dan ada sedikit tips lagi nih teman-teman. Kalau kita mau mengajar anak sekolah minggu, sebaiknya jikalau kita tidak memiliki rasa percaya yang tinggi, kita boleh melatih diri kita dengan berbicara layaknya kepada anak-anak di depan cermin atau di depan sebuah kamera, untuk melatih kepercayaan diri kita dan melatih kita untuk berkomunikasi atau menyampaikan firman Tuhan atau pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Oke, demikianlah video yang bisa saya berikan dalam strategi mengajar anak sekolah minggu untuk kita semua. Semoga kita semakin kreativitas dan semangat dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Terima kasih.